Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia. Dan sekarang aku akan mengajak kalian untuk berpikir, menebak-nebak, bersenang-senang. Em, ini tengah malam kayak gini tiba-tiba aku kepikiran hal ini gitu kan. Dan aku ingin mengutarakan isi hati dan isi pikiran ini biar lega. Makanya aku bikin konten ini sekalian. Jadi, ini perihal tentang perilisan film Virgo and the Sparklings, Sri Asih, dan juga Gatot Kaca. 3 film superhero yang sangat kita nanti-nantikan, dan kalau dari informasi yang aku dapat seharusnya ketiganya siap untuk ditayangkan tahun depan. Tahun depan itu cuma 1 bulan lagi, jadi kan tahun 2022. Tapi kita masih belum tahu kira-kira tayangnya di bulan apa, ya kan? Aku pun masih belum tahu, meskipun beberapa dari kalian mengira aku adalah orang dalam ya. Tapi no, aku hanya fans sama seperti kalian. Oke, memang aku punya beberapa koneksi dan aku memang punya beberapa koneksi di sana sini. Tapi tetap untuk informasi-informasi ini aku dapatkan sendiri. Teori-teori ini juga aku dapatkan sendiri. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Meskipun ada banyak yang benar, tapi juga ada banyak yang salah ya kan. Jadi, aku akan mengajak kalian untuk berpikir kira-kira menebak-nebak kapan ini kira-kira film Sri Asih, film Virgo, dan film Gatot Kaca tayang. Ingat lagi, ini kita hanya senang-senang aja ya, kita hanya nebak-nebak aja, jangan terlalu harusnya ini, jangan terlalu diambil hati ya. Ini dari fans ke fans ya. Kita sama-sama fans, kita saling ngobrol aja di sini. Kalian bisa balas di kolom komentar ya. So, baru tadi aku melihat sebuah postingan di Facebook. Yes, mengerikan sekali. Dompet kita bisa terkuras ini. Mengerikan sekali buat penggemar geek di Indonesia ya. Ada banyak sekali film-film bagus yang sepertinya akan dirilis di tahun 2022 ini. Ada banyak yang aku nantikan juga sebenarnya, dan aku yakin beberapa dari kalian juga menantikan banyak sekali dari film-film ini gitu kan. Dan bisa kalian lihat jadwalnya penuh sekali. Penuh sekali tahun 2022, sangat-sangat dimaklumi karena kemarin-kemarin kan memang terhenti karena COVID ya, terutama tahun 2020 itu total berhenti kan ya. Bahkan kayaknya berhenti total kan. Black Widow rencana tayang Februari, tapi akhirnya diundur setahun kemudian, baru tayang setahun kemudian. Jadi tahun 2020 itu memang slotnya kosong, jadi makin kesini memang makin ramai, makin rapat akhirnya. Dan ini kayaknya bakalan berimbas ke superhero Indonesia kita. Film-film seperti Virgo and the Sparkling, Sri Asih, dan Satria Dewa Gatot Kaca. Atau bahkan Asiap Man. Aku akhirnya nyebut Asiap Man di channel ini. It's okay. Tapi untuk film-film superhero ini, otomatis akan, karena yang akan tayang di sebelah kita ini, mayoritas adalah film superhero yang otomatis akan bersaing dong ya. Jadi akan lebih bijaksana untuk menghindari film-film itu. Jadi terutama beberapa film-film yang dianggap besar memiliki banyak pengikut dan banyak sekali penggemar di Indonesia. Menurut saya pribadi. Sorry buat kalian-kalian yang lebih ngerti, yang lebih sering ngikutin Breakdown Channel Universe, Keramex, Daily Screen, dan yang lain-lainnya. Sorry, ini hanya dari pengetahuanku aja loh ya. Jangan terlalu ke-trigger. Jadi, untuk film-film ini menurutku akan lebih bijaksana kalau menghindari, dan menurutku aku yakin mereka juga bakalan melakukan itu. Mau bagaimanapun ini tetap bisnis kan ya. Bahkan DC dan Marvel pun otomatis mereka bakalan ikut menghitung kira-kira slot mana yang aman, Kadang kan kita sering kan lihat ada beberapa film yang diundur tanggal tayangnya atau apa ya kan, itu bisa kita lihat. So, untuk Januari nggak akan ada film yang rilis Januari. Aku yakin Virgo and the Sparkling, Sri Asih, bahkan Satria Dewa Gatot Kaca nggak akan rilis di Januari. Kenapa? Kalau mereka mau rilis Januari, itu bulan depan. Harusnya teaser udah keluar dong ya. Iya kan? Jadi nggak mungkin bulan depan deh. Tapi untuk Februari, by the way, itu ada kemungkinan bulan Februari loh. Apalagi kalau kita lihat di sini, Februari hanya ada satu film, yaitu Uncharted di sini. Jadi, dan ini menurutku juga nggak terlalu fanatik banget sih, fans-fans di sini nggak terlalu banyak sih. Jadi menurutku agak aman ya nggak sih? Justru yang paling mengerikan adalah film selanjutnya, yaitu The Batman. Karena The Batman,
Jujur ya, kalau menurutku pribadi, dari aku pribadi, dari semua film yang ada di daftar ini, aku paling nunggu The Batman. Aku paling nunggu The Batman. Aku penggemar Zack Snyder juga, aku suka Zack Snyder segala macam. Tapi iya, aku memang paling suka Batman sih dari zaman aku kecil. Kayaknya dari semua superhero aku paling suka Batman, yang kedua Spider-Man. Jadi ya itu agak susah sih buatku. Jadi ya, dan itu tadi menurutku Februari lumayan pas karena Februari bisa dibilang agak aman ya, meskipun agak mepet karena di bulan selanjutnya ada The Batman. Jadi otomatis The Batman bakalan menguasai. Apalagi kalau kita ingat Spider-Man No Way Home di bulan ini, kita lihat ada banyak sekali layarnya, ada banyak sekali film-film yang dipaksa turun layar. Karena semua layar isinya Spider-Man No Way Home. Bahkan itu pun masih banyak yang nggak kebagian tiket. Gila, keren banget kan Spider-Man. Itu favoritku tuh, Spider-Man sama Batman. So, menurutku pribadi The Batman juga karena aku melihat juga hype-nya agak tinggi banget ya. Hype-nya tinggi banget meskipun ada banyak sekali apa ya, prasangka keraguan dari Robert Pattinson, tapi setelah trailernya, teasernya keluar kemarin, reaksinya bagus banget dari penonton. Banyak yang meragukan justru malahan, wah aku excited banget. Jadi iya, eh, aku yakin ini bakalan besar sih. Jadi agak berbahaya kalau tayangnya bareng sama The Batman. Jadi menurutku yang paling aman Februari, itu pun waktunya hanya agak sedikit, tapi masih bisa sih. Nah, bulan selanjutnya ada setelah The Batman di bulan Maret, itu ada bulan April Sonic 2 dan The Secrets of Dumbledore. Eh, aku mengutip kata Ihsan dari grup Rumah Jagoan. Jadi aku ada grup Rumah Jagoan. Pokoknya kata Ihsan, penggemar Sonic memang banyak sekali. Tapi kalau urusan di Indonesia, kayaknya lebih banyak penggemarnya Harry Potter. Wizarding World. Wizard, ya. Pokoknya The Secrets of Dumbledore ini bakalan jadi salah satu film yang sangat ditunggu banget di Indonesia. Jadi agak berbahaya kalau menurutku sih. Memang sih, fansnya di Indonesia Harry Potter, aku juga tergabung ke dalam salah satu fans. Aku anak Slytherin. Anyway, pokoknya untuk di bulan April agak-agak serem sih. Karena ya Secrets of Dumbledore, penggemar Harry Potter di Indonesia banyak. Setelah itu ada Sonic juga. Setelah itu bulan selanjutnya ada bulan Mei, Doctor Strange in Multiverse of Madness. Waduh, ini menurutku bakalan the next big thing setelah Spider-Man No Way Home. Karena berkaitan dengan dunia multiverse ya. Dan menurutku dari informasi yang aku dengar di situ ada Profesor X, ada Reed Richards, ada mau gabungin dari mulai X-Men ke Fantastic Four-Man, itu bakalan gila banget sih. Apalagi ada Agatha. Nggak terlalu sih, penggemarnya Agatha kayaknya nggak terlalu banyak ya, tapi aku suka banget sama Agatha. Anyway, bulan ini agak berbahaya karena di sini ada Doctor Strange Multiverse Madness. Tapi di bulan itu juga ada John Wick dan Top Gun. Top Gun, John Wick, iya, tapi kalau dipadukan dengan Doctor Strange, bulan itu agak berbahaya sih, bulan Mei, bayangin ya. Lalu di situ juga ada Super Pets. Meskipun Super Pets juga nggak terlalu, ya film animasi kayaknya penggemar DC pun banyak yang bakalan nge-skip sih. Tapi aku bakalan tetap nonton Super Pets, aku suka sama Crypto. Lalu bulan selanjutnya ada dari franchise Jurassic Park, lalu Buzz Lightyear dari Disney. Kalau menurutku bulan ini juga agak aman sih ya. Menurutku juga ini agak aman sih. Yang berbahaya justru bulan selanjutnya. Karena bulan selanjutnya itu mengerikan sekali. Ada Thor Love and Thunder dan juga Black Adam. Pertarungan sengit antara Thor 4 dan Black Adam. Menurutku ini bakalan gila banget sih. Apalagi di Black Adam ada The Rock. The Rock biasanya sukses bikin film, iya, apalagi di Black Adam yang hype-nya memang gede banget. Jadi bulan Juli kayaknya memang agak mengerikan ya. Jadi lebih aman kalau bulan sebelumnya kayaknya ya, bulan Juni ya. Tapi setelah itu, bulan Agustus dan September kita lihat di sini agak kosong ya. Entahlah apakah ada beberapa film lain yang memang nggak dimasukin sama yang bikin gambar ini. Mungkin bisa jadi sih. Cuman kalau di sini kayaknya akurat banget, di sini kayaknya komplit banget ya. Tapi entah kenapa bulan Agustus sama September kok agak kosong ya. Kayak nggak ada satupun film geek yang ada di situ ya. Jadi aman nggak sih? Aman banget loh menurutku loh. Bulan selanjutnya Oktober di situ ada Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Waduh, ini berbahaya sih. Karena bahkan ada banyak banget yang berkomentar kalau Into the Spider-Verse ini salah satu film Spider-Man terbaik
salah satu film Spider-Man terbaik, entah dari Tobey, entah dari Andrew Garfield atau Tom Holland. Tapi banyak banget yang bilang No Way Home, lalu setelah itu Into the Spider-Verse, lalu Spider-Man 2 dari Tobey Maguire. Ini 3 film Spider-Man terbaik. Aku masih belum nonton No Way Home, aku masih belum vaksin karena kondisi tekanan darahku. Tapi besok pagi aku mau ke sana, mau vaksin, semoga aja bisa diterima ya. Amin. Intinya, bulan Oktober juga agak berbahaya sih karena ada Spider-Man Into the Spider-Verse ya. Kalau mau nekat sebenarnya bisa-bisa aja, cuman lebih baik menghindari sih. Lalu bulan selanjutnya di situ ada The Flash dan Wakanda Forever. Itu the series ya kayaknya ya. Itu series kan ya, bukan film ya. Itu series sih. Iya, itu kayaknya series ya. Oh ya, jadi cuman ada The Flash. I don't know, entahlah. Menurutku The Flash juga agak berbahaya juga sih karena di situ juga ada Ben Affleck, lalu juga ada Batman Michael Keaton. Jadi ada DC mau masuk ke ranah multiverse gitu kan. Iya, meskipun ini perkembangannya lebih dulu dari No Way Home sih, aku tahu. Cuman ini rilisnya belakangan ya, karena mereka kan obrak-abrik naskah dan segala macam, lama banget ini The Flash. Intinya, ini kembalinya Ben Affleck sebagai Batman dan penggemarnya banyak banget. Agak gimana ya? Ini juga awal mula masuk ke multiverse. Meskipun bisa aja nggak sesukses No Way Home, tapi ini kayaknya juga bakalan salah satu film yang besar banget. Jadi iya, bulan Desember ngeri banget, ada Avatar 2, lalu juga ada Aquaman and the Lost Kingdom. Iya, bulan itu yang lain kayaknya series ya di bawahnya ya, tapi bulan Desember juga ada banyak sekali. Aku juga nggak berharap kalau film-film superhero ini tayang di bulan Desember sih, masa akhir tahun, masa akhir tahun. Pokoknya dari ini yang dari daftar dari yang aku bahas ya, menurutku bulan Februari kayaknya aman ya. Bulan Februari aman meskipun agak mepet sama The Batman, tapi menurutku aman sih. Asal rilisnya di bulan-bulan awal Februari, entah tanggal 10-an atau tanggal berapa, tanggal belasan mungkin. Ya, agak-agak itu sih. Setelah itu bulan Agustus dan September. So, prediksiku untuk saat ini. Amin. Kita aminin aja dulu. Ini prediksi fans doang ya. So, bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian ada pendapat yang kalian nggak setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar loh. Nanti aku jawab kok, kita diskusi bareng. Atau kalian juga bisa gabung di Discord, kita ngobrol bareng di Discord, diskusi bareng seputar ini itu. Nanti aku bakalan usahakan untuk lebih aktif lagi di Discord. Ini udah lumayan lega sih aku, meskipun aku kadang-kadang bikinnya malam-malam terus ya videonya, tapi ini udah lumayan senggang kok aku. Jadi ya, itu tadi menurutku, teoriku, pendapatku, prediksiku mengenai perilisan film-film superhero Satria Dewa Gatotkaca, Virgonda Sparkling, dan Sri Asih. Seperti yang aku bilang tadi, bukan berarti pengecut ya, nggak berani nih hadap-hadapan dengan DC dan Marvel. Bahkan studio-studio di barat pun mereka berpikir ribuan kali buat memasukkan film mereka di slot yang sama dengan Spider-Man dan Batman. Oke, jadi jangan meremehkan, Indonesia pengecut bla bla bla. No, hal-hal prediksi perilisan tanggal seperti ini juga sebenarnya udah sering dibahas ya di video-video yang suka bahas superhero barat di channel-channel barat. Aku sering banyak lihat itu prediksi karena tanggal ini sepertinya agak berbahaya bla bla bla. Jadi aku memang sering lihat-lihat kayak gitu sih. Jadi aku kepikiran buat bikin video ini juga gitu kan. Dan menurutku itu cukup masuk akal dari segi bisnis ya, karena mau bagaimanapun otomatis pengen filmnya ditonton sama banyak orang kan ya. Dan begini loh, kalau untuk aku pribadi, kalau misalnya Sri Asih tayang bareng sama The Batman, meskipun The Batman adalah film superhero yang paling aku nantikan, aku tetap bakalan nonton The Batman dan juga Sri Asih sekaligus. Virgo the Sparkling, Gatotkaca, film superhero pasti tetap bakalan aku tonton, nggak peduli ada film apapun di bulan itu. Tapi, ini aku sebagai seorang fans berat superhero Indonesia. Di sini mereka juga harus mengincar dari orang-orang awam ya kan, orang-orang awam yang cuman sekedar pengen ke bioskop nonton apa di sini, ada film ini. Jadi iya, itu dari segi bisnis itu memang udah masuk akal sih. Karena seperti yang aku bilang tadi, bahkan studio-studio film besar di barat pun pasti bakalan berpikir beberapa kali untuk menaruh slot film mereka di daftar yang isinya banyak film-film besar, seperti misalnya yang bakalan banyak penontonnya kayak The Batman, Spider-Man, lalu Fast and Furious. Penontonnya banyak banget, entah kenapa. Pokoknya seperti itu. Jadi ini memang hal yang biasa dilakukan dari segi bisnis. Makanya ini aku hanya memprediksi. Semoga nggak ada yang ke-trigger ya. Dan nggak ada yang berpikir
kata Bang Onta itu harusnya rilis itu tuh. Berarti harusnya itu tuh, jangan diambil ya, jangan diambil hati, jangan diambil pikiran ya. Ini hanya obrolan dari fans ke fans aja. Oke? Oke. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial media aku, karena di sana aku juga bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia. Oh ya, kalian bisa gabung di Discord, linknya ada di deskripsi video ini, oke? Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.